Pemain film dan sinetron Yasmin Naper begitu senang karena film terbarunya berjudul Satria Dewa, Gatot Kaca, tayang di seluruh bioskop Indonesia sejak Kamis lalu. Selama 4 hari tayang di bioskop, Yasmin Naper senang karena film terbarunya disambut baik oleh penonton. Yasmin, gimana nih akhirnya film Gatot Kaca tayang di bioskop sudah beberapa hari ini ya? Iya betul, ini kayaknya hari keempat ya. Mm. Bersyukur banget, alhamdulillah, dan senang juga aku ngelihat banyak komentar-komentar melewat DM, di Twitter juga trending kita, dan alhamdulillah komentar yang terdapat tuh positif. Nah, Gitu. Ali gimana Ali? Ya seneng banget Gatot Kaca bisa, walaupun kita sudah beberapa hari tayang, tapi aku udah tetap seneng, banyak yang nonton juga. Terus semoga bisa membawa pahlawan baru untuk Indonesia. Amin. Tapi Yasmin dan Ali itu mendapat pelajaran apa sih maksudnya setelah melalui proses panjang ya, syuting, terus pendalaman karakter gitu. Apa sih yang kalian dapetin dari film Gatot Kaca ini nih? Banyak banget sih pelajaran yang aku terutama dapetin dari film Gatot Kaca ini. Satunya pasti soal betapa menariknya sebenarnya perwayangan dan Mahabharata. Dan juga di sini aku dapat untuk belajar hal baru, which is fighting, dan so much more sih, dari segi cerita. Dan di sini aku juga dapat acting coach Susilo Badar. Dia ngajarin aku banyak juga, dan kekeluargaan Gatot Kaca sangat istimewa. So yeah. Ali seperti apa Ali? Ya lebih ke sejarah perwayangan sih, tentang Gatot Kaca, Pandawa dan Korawa. Terus juga bisa banyak belajar from the senior of this movie. Terus bisa dapat banyak banget ilmu sih dari semua cast dan kru yang ada di film Gatot Kaca. Oke, Yasmin dan Ali ini kan 2 tahun kan pandemi ya, sempat maksudnya ini kembali lagi ke bioskop gitu, ketemu sama orang-orang. Serindu apa sih kalian nih sama bioskop gitu dan bertemu berinteraksi sama penonton gitu? Rindu banget pastinya, tapi ini kan kita juga lagi bisa dibilang endemi ya, dan masih beberapa bioskop kalau nggak salah itu masih ada jarak-jarak nggak sih? 75%. Masih harus 75%, which is quite sad. Tapi I mean we're getting to the end of it, karena awal-awal mulai dari 50% dari kursi yang dijarakin satu, sekarang 75%, and I'm really grateful for it. Apalagi dari yang 2 tahun lalu pas pre-corona aku melihat bioskop sepi banget, mati banget, yang benar-benar kita nggak boleh nonton sama sekali itu. And finally we're back to this, jadi I'm happy and I'm excited for what's next. Ali ada tanggapannya Ali? Sama sih, karena waktu dulu kan we watch everything from online. Terus kita nggak bisa langsung ke studionya nonton. Pasti kan sensasinya beda. Betul. Jadi for now I'm really grateful karena sekarang kita udah bisa nonton dimanapun, tapi masih tetap mematuhi protokol kesehatan pastinya. Ngomongin sensasi dari dapat bioskop, aku setuju sama Ali sih, karena kalau kita nonton di bioskop, apalagi kalian, please nonton Gatot Kaca di bioskop, karena gini, satu, kita mendapatkan suasana yang sangat berbeda dari segi suara, segi gambar, dan pastinya saat kita menonton lagi di bioskop itu gak ada yang disturbing us gitu loh. Phones are dead, everyone is quiet, everyone itu tujuan untuk ke bioskop satu, nonton gitu loh. Jadi pastinya experience-nya sangat berbeda dari nanti kalian akan nonton di rumah. So please nonton Gatot Kaca sekarang juga di bioskop. Oke, dan Betul. Yasmin, serindu apa sih maksudnya sama kayak fans-fans tadi kan datang, maksudnya sempat disambut lah sama beberapa penggemar gitu. Dan memang sudah jarang kah maksudnya ketemu sama penggemar gitu. Sampai akhirnya pas tahu Yasmin di sini wah langsung pada nyamperin gitu. Sangat happy, sangat grateful buat orang-orang yang support aku pastinya. Tapi memang selama ini untuk penggemar gitu maksudnya tetap ngejaga nggak sih, kayak misalkan punya nih beberapa kontak atau misalkan sering berkomunikasi gitu sama yang memanage penggemarnya atau seperti apa itu? Oke, kalau itu personally dari aku nggak terlalu ngurus yang itu, tapi that is mom's responsibility. Jadi oke. ada mama yang kalau ada acara apa-apa kita sering bareng-bareng
datang gitu. Kayak kemarin oh pas ya. Premier Gatot Kaca ada beberapa juga yang datang. Oh, oke. Tapi sebelum di sinetron gitu, maksudnya seberapa intens sih maksudnya komunikasi gitu sama penggemar yang sudah menjadi satu komunitas ya untuk Yasmin. Iya betul. Biasanya kita lebih ketemuan saat lagi ada acara-acara penting aja sih. Oh, oke. Dan seberapa berharganya mereka buat Yasmin gitu? Sangat berharga karena mereka adalah supporters aku, mereka motivator aku. I mean, I do this for them juga sih. Dan it makes me really happy saat mereka bisa bahagia juga sama karya-karya aku. Punya pengalaman yang maksudnya hal apa sih maksudnya yang pernah dilakukan sama penggemar ke Yasmin yang paling diingat gitu, dan itu maksudnya bikin kesemsem lah gitu. Ada nggak sih kayak misalkan, kan pasti kalau ada premier gitu beberapa penggemar juga ada yang datang gitu, terus kayak gitu theater visit kayak gini kan pasti penggemar ada yang datang gitu. Jujur banyak banget sih yang bikin I don't need surprises, tapi cukup dengan mungkin yang mereka lakuin buat aku adalah mereka naruh komentar-komentar positif, mereka memberi semangat untuk aku, mereka memberi dukungan buat aku. That's more than enough. Ali seperti sejauh ini seperti apa Ali? Udah maksudnya menjadi seorang seni peran gitu, maksudnya sudah banyak nggak sih kayak dikomentarin orang-orang gitu, dan yang paling berkesan apa sih Ali nih? Kalau aku itu yang megang social media accounts aku cuman mama. Nah, dan itu aku kadang dikasih tahu sama mama, wah komentarnya positif nih. Okay. Ada yang bilang gini, ada yang bilang gitu tuh. Yang pasti happy banget dengar orang suka sama karya yang dibikin oleh aku dan teman-teman kru, cast dan yang lain-lain. Yang pasti bangga bisa punya banyak supporters yang selalu mendukung aku, yang selalu ngebela aku, dan itu yang bikin aku sampai di titik sekarang gitu. Jadi very grateful to have them. Oke. Yasmin tadi sempat bilang kangen juga nih ke bioskop gitu. Seberapa rindunya gitu kan, karena satu tahun lebih ya. Udah pertanyaan tadi. Sampai akhirnya pengen balik lagi kah ke film gitu untuk Okay. seperti ini gitu. Jujur aja kalau ngomongin personal ya, keluar dari Gatot Kaca. Ya. Gimana ya, sekarang aku lagi ngejalanin sebuah project yang tayang bukan di bioskop tapi di media berbeda. Aku ngejalaninnya udah hampir 2 tahun dan aku nggak tahu akan sampai kapan project ini berjalan, tapi untuk sekarang aku hanya mengerjakan apa yang di depan mata aku. Pastinya nanti setelah itu aku ada harapan untuk project yang berbeda, tapi untuk sekarang aku benar-benar mau fokus sama apa yang aku punya dulu, karena aku orangnya adalah satu dulu, aku benar-benar I do my best. Saat nanti sudah selesai baru I move on to the next. Oke. Nah tapi selama setahun ini nih di sinetron itu ada cukup berapa banyak sih yang tawaran film nih yang ditolak-tolak nih? Tapi ada aja nggak sih atau beberapa gitu sempat kehitung itu berapa gitu? Ya pastinya ada beberapa project yang tidak bisa dilaksanakan karena waktu aku yang nggak ada saat ini. Tapi untuk soal berapa dan apa aja pastinya nggak bisa disebutin. Bukan apa ya, itu yang ngurus adalah manajemen aku. Oke. Gitu. Nah tapi maksudnya dari Yasmin sendiri gitu sempat menyayangkan gitu, wah nih padahal nih film ini bagus banget nih ceritanya, tapi gue harus ada tuntutan di sini nih, sempat menyayangkan seperti nggak sih? Pastinya di hati kecil aku ada yang wah andai saja. Tetap aja kita kan gimana ya, it's already a part of my choice gitu. Aku sekarang udah mengambil keputusan di mana aku mau mengambil sinetron, jadi ini adalah resiko-resiko yang pastinya akan aku dapatkan gitu. Dan ya aku nggak sedih sih, I move on with my life and I'm sure nanti aku bakal dapat sebuah hal yang setimpal atau bahkan lebih. Jadi benar-benar sekarang di hati aku cuman bersyukur and I'm ready for my journey, gitu aja sih. Jangan lupa subscribe ya.